Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya bersama dengan Bapak Ahmad Sururi Aziz. Beliau adalah Dewan Pembina Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ya Pak, mengenai yang berkaitan dengan pembelajaran abad 21, khususnya pada bidang literasi dan numerasi. Saya baru saja mengutip artikel dari Direktorat Pendidikan Dasar Pak, Kemendikbudristek, bahwa terdapat 6 kemampuan literasi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menjadi bekal dalam kehidupan di abad 21 ini, yang mana memerlukan kemampuan untuk dapat menyelesaikan masalah, berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan yang terakhir literasi budaya dan kewargaan. Nah, dari 6 kemampuan literasi ini saya tertarik membahas mengenai literasi dan numerasi karena menurut saya dan juga banyak orang yang setelah mengetahui Bapak sebagai salah satu fasilitator nasional yang mana tentunya bergerak dalam bidang literasi dan numerasi pada program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia. Bagaimana nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Laras. Mungkin tadi yang dimaksud adalah literasi baca tulis ya dengan numerasi. Kalau bicara literasi sendiri kan tadi sudah disebutkan ada 6. Kalau di diktas itu kan. Nah, literasi dan numerasi itu sebenarnya kan fungsinya adalah untuk agar mereka memahami persoalan kehidupan sehari-hari. Seperti ya, itu. Fungsinya. Nah, tujuannya sendiri kenapa ada literasi dan literasi baca tulis dan juga literasi numerasi dibagi sekolah sebenarnya adalah memberikan bekal kepada anak-anak agar mereka itu mampu memahami persoalan hidup sehari-hari. Ya, betul. Persoalan hidup sehari-hari. Literasi sendiri bukan sekedar membaca, tetapi apa yang dia baca itu harus mampu memberikan ide, gagasan, sehingga dia bisa meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Sedangkan numerasi itu memang orang memahaminya dengan angka, dengan pelajaran matematika. Bukan sekedar itu. Numerasi itu sebenarnya adalah bagaimana mengembangkan logika, mengembangkan nalar, agar seseorang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan, baik permasalahan terkait dengan dirinya maupun permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, kalau kemudian seseorang itu memiliki kemampuan literasi baca tulis yang baik, memiliki kemampuan numerasi yang baik, plus karakter yang baik, maka insya Allah bangsa ini akan mampu menghadapi apapun persoalan bangsa ini. Itu kenapa penting sekali literasi baca tulis dan literasi numerik ya, numerasi itu diajarkan di sekolah-sekolah. Ya, benar-benar. Itulah mengapa cikal bakal dari sejarah UN dihapuskan ketika tahun 2020 dan 2021 karena juga bersamaan dengan pandemi COVID. Kemudian diganti dengan asesmen nasional yang mana terdiri dari 3 komponen utama ya Pak. Ada AKM yang mengutamakan literasi dan numerasi, kemudian survei karakter, benar. Jadi kemampuan literasi dan numerasi tersebut harus didukung dengan karakter yang tepat juga, gitu. Betul. Benar, karena pada nantinya peserta didik dihadapkan dengan berbagai macam persoalan masyarakat karena ia akan memiliki peran di masyarakat ya Pak. Betul. Jadi dan permasalahan itu semakin ke depan nanti itu juga semakin berkembang. Yang kita hadapi persoalan saat ini belum tentu sama dengan persoalan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita yang saat terus ini. Ya Pak. Iya, betul begitu sekali. Jadi betapa pentingnya anak tidak hanya sekedar diberikan pengetahuan, menghafal, mengingat, mengulang kembali, tetapi ternyata goals-nya atau arahnya adalah lebih jauh lagi, yaitu peran dia nanti di masyarakat. Betul. Tidak mungkin dia dalam menghadapi masalah itu hanya sekedar teori yang dia dapat saja. Iya, benar sekali.
Jadi ternyata berjalannya AKM ini memang adalah langkah yang jauh ke depan Ya, ya Pak. AKM ini kan hanya sebuah satu titik proses di mana hasilnya itu akan kita raih, kita ambil di masa yang akan datang. Jangan berpikir kalau sekarang ada AKM kemudian tahun depan keluar hasilnya, oh begini, oh begitu. Tidak. Ini sebuah proses. Seperti halnya kalau kita membaca. Membaca itu bukan sekedar deretan huruf ya, tetapi di balik kata ada apa. Ada pesan kemudian apa? Begitu terangkai menjadi kalimat, apa makna kalimat itu. Tersebut. Iya. Jadi itulah yang namanya literasi. Kalau cuma sekedar baca, bahkan anak kecil pun bisa membaca. Siapapun Gitu bisa kan? membaca, namun Memaknai bacaan itu, tersebut. untuk apa bacaan itu, apa yang terkandung di balik bacaan itu membutuhkan penalaran. Betul. Penalaran, dan yang harusnya sampai kepada tahap penalaran inilah adalah orang-orang yang memang secara sadar. Jadi membacanya secara sadar. Saya mau baca karena saya butuh. Dengan bacaan itu karena saya merasa membutuhkan, maka disitulah saya akan menemukan sesuatu yang tadi muncul ide, muncul gagasan, yang ternyata ide dan gagasan bisa saja ternyata itu menjadi memunculkan ruang kreativitas baru, apakah kemudian menghasilkan pekerjaan baru dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi orang yang melek literasi, numerasi, insya Allah tidak akan pernah menjadi pengangguran. Iya, selalu ada inovasi yang akan dia ciptakan. Iya. Nah, ini kita sudah membahas pentingnya setiap peserta didik memiliki kemampuan tersebut. Nah, sekarang praktiknya di lapangan, Bapak, bagaimana tantangan yang dihadapi dari proses adaptasi pelaksanaan AN ini, karena tentunya pasti banyak kendala, apalagi belum berjalan lama ya Pak, dari 2020 dan 2021 masih ujian sekolah saat itu. Tuh. Boleh sharing Pak terkait pengalaman yang telah Bapak temukan di lapangan gitu mengenai pelaksanaan AKM ini sendiri? Iya, AKM karena dianggap sesuatu yang baru, maka semua orang heboh. Seolah-olah dengan adanya AKM, apalagi dengan label ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi yang disiapkan komputernya. Komputer yang menjadi fokusnya. Yang jadi fokus itu komputernya. Ini yang menjadi saya bilang kekeliruan. Memang sih sebenarnya itu membantu, tetapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah bagaimana cara berpikirnya. Nah, kenapa dari tahun 2015 itu muncul yang namanya pembiasaan pagi, 15 menit suruh baca. Itu sebenarnya hanya awalan saja. Tetapi harus ada tindak lanjutnya. Setelah baca, apa yang didapatkan dari bacaan itu? Gali apa, muncul kreativitas apa dari hasil bacaan itu. Betul. Jadi tidak bukan hanya sekedar baca gitu, seperti itu. Bagaimana implementasi selanjutnya? Diimplementasikan. Nah, ini kan ketika dulu ada yang namanya gerakan literasi, baik itu literasi sekolah, kemudian berkembang jadi gerakan literasi nasional. Ini nampaknya gagasannya berhenti pada membaca. Padahal harusnya dilanjutkan. Setelah membaca, dia mendapatkan ide apa, mendapatkan gagasan apa, untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya baca buku tentang pertanian. Kalau cuma baca, oh iya tahu. Apa aksi dari setelah aksinya membaca apa itu? setelah aksi itu? Nyatanya, betul. Seperti itu sih. Jadi kadang tantangan setiap sekolah maupun satuan pendidikan juga adalah bagaimana implementasi dari program literasi tersebut. Gitu. Nah, ini juga kaitan dengan kearifan lokal. Kearifan lokal setiap Jadi daerah. tidak semua juga yang namanya membaca harus dengan buku, dengan enggak. Tetapi bagaimana membaca peluang juga penting. Melihat peluang ya Pak. Membaca peluang di wilayah itu. Ini daerah pantai misalnya. Mungkin di situ jumlah buku-bukunya tidak banyak. Tetapi apa yang bisa dihasilkan di wilayah pantai, yang bisa dikembangkan di wilayah pantai, itu kemudian dijadikan semacam local wisdom, jadi muatan ke pembelajaran yang kemudian anak-anak diajak untuk yuk kalian tahu apa tentang wilayah ini. Ya, betul. Mereka belajar tuliskan. Nanti
lama-lama akan menjadi sebuah kumpulan tulisan-tulisan, jadi proceeding. Di situ akan ide yang bisa muncul. Jadi dari sumber yang disediakan oleh alam, bagaimana siswa mengolah menjadi sebuah karya tulis. Betul. Seperti itu. Betul. Jadi tidak menunggu ada karya tulis dulu baru ada produk, tetapi bagaimana memanfaatkan alam sekitar ya Pak. Jadi mulainya dari manapun. Dari mana saja. Dari manapun. Kalau yang tersaji buku, ya silakan mulai dari buku. Nggak ada buku, apa yang tersaji? Alam sekitar, ya lihatlah. Ketika wahyu pertama, Iqra, bacalah. Memang ada bukunya? Belum ada. Kan bukan dalam bentuk buku. Iya. Memang ada dua tafsir. Yang pertama kalau disuruh membaca berarti ada bahan bacaannya. Berarti ada bukunya. Tapi yakin nggak waktu itu sudah ada buku? Ya kan? Jadi betul, ada juga yang menafsirkan yang dibaca bukan hanya buku tetapi lingkungan sekitar, baca alam. Itulah wahyu pertama ketika Muhammad mendapatkan wahyu, Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi ciptaannya itu juga harus dipahami, dibaca. Kan seperti itu. Bagaimana alam yang terbentang luas ini bisa menjadi sumber kekayaan intelektual sehingga bisa menghasilkan produk-produk ya Pak. Betul. Jadi tidak terbatas hanya stok buku kami sedikit di sekolah sehingga gerakan literasi ini terhambat. Ternyata tidak sesulit itu gitu. Tidak sesulit itu. Kalau perlu mereka bikin buku sendiri. Betul. Pelajaran sekolah kalau mengandalkan pada buku-buku teks yang ada diciptakan oleh satu orang penulis dibagi rata ke seluruh Indonesia, kayaknya jadi milik satu orang. Iya, betul. Padahal setiap kita punya hak untuk bisa berkarya, menciptakan buku gitu ya Pak. Dimulai dari misalnya buku antologi, kumpulan cerita, kemudian difasilitasi menjadi sebuah buku bacaan. Betul. Tuh. Kemudian sekarang saya kaitkan dengan Ikatan Guru Indonesia Pak, IGI, yang mana sekarang sedang dipercaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk melaksanakan program organisasi penggerak. Bagaimana peran IGI dalam menjalankan kepercayaan dari kementerian ini melalui POP untuk mengembangkan literasi dan numerasi di peserta didik bahkan di Nusantara ini. Tuh, bagaimana Pak? Iya, jadi IGI sendiri selama ini sudah merancang, mendesain pelatihan-pelatihan kepada guru-guru supaya nanti guru-guru juga memiliki pemahaman yang pas terkait dengan apa itu literasi, apa itu numerasi, dan juga implementasinya di lapangan. Betul. Jadi lagi-lagi yang kita berikan pemahaman dulu, penguatan pemahaman bahwa literasi itu lagi-lagi bukan sekedar huruf-huruf membaca, bukan itu. Numerasi juga demikian, sehingga yang perlu disadari oleh guru-guru adalah bagaimana sebenarnya memancing ide, gagasan, kreativitas anak. Betul. Dari bahan bacaan yang ada, dari pengetahuan yang dimiliki, kemudian bagaimana anak-anak dirangsang untuk mampu bernalar, berlogika, agar mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hidup di lingkup kecil pada dirinya, sehingga tidak ada lagi anak yang bermasalah dengan dirinya. Ya kan? Juga masalah yang lebih luas. Apakah itu di level sekolah misalnya? Sehingga dia tidak akan bermasalah di sekolah. Tidak hanya di sekolah. Iya, tidak ada istilah bullying, tidak ada istilah perundungan segala macam. Nggak bakal ada karena dia tahu bagaimana cara menghadapinya. Kan begitu. Berarti dimulai dari memberikan pengembangan kompetensi kepada gurunya terlebih dahulu ya Pak. Betul. Dan IGI memberikan fasilitas. Betul. Banyak sekali kanal-kanal pelatihan ya Pak yang disediakan oleh IGI. Terkait dengan kanal pelatihan kan kita sudah sejak awal berdirinya saja sudah begitu banyak kanal pelatihan. Kalau tadi disebutkan ada literasi digital, kita sudah memulainya yang namanya literasi digital. Kita sudah terbiasa menggunakan virtual meeting. Makanya ketika terjadi pandemi, guru tidak begitu hampir semua guru itu gagap
dengan Jaga teknologi, iya. guru-guru yang tergabung dalam IGI itu santai saja, karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa dan Sudah terbiasa. langsung bisa mengaplikasikan apa yang sudah diikuti di IGI. Sudah, gitu. iya. Seperti itu. Betul. Belum lagi soal literasi budaya. Ada teman-teman kita sudah bagaimana menggali potensi budaya-budaya lokal yang kemudian itu dimasukkan ke dalam muatan lokal maupun diintegrasikan dalam yang kalau sekarang bahasanya adalah profil pelajar Pancasila. Karena bagaimana Pancasila itu akan terwujud kalau budaya lokal, kearifan lokal itu tidak diangkat kembali. Betul. Kan seperti itu. Tentu dalam hal ini adalah sesuatu yang positif harus kita jaga. Iya, benar. Itu. Kita harus bisa menyadari bahwa banyak budaya lokal yang menjadi sumber untuk pembelajaran kita sebelum nantinya para generasi ini akan go internasional, misalnya memiliki wawasan yang luas, yang lebih luas lagi. Betul. Ya jangan sampai anak-anak kita menempuh pendidikan di luar negeri lupa dengan budaya Indonesia. Karena itu tidak hanya menjadi momok ya Pak, tapi memang sudah terjadi. Sudah. Banyak yang ketika ia keluar dari Indonesia misalnya untuk menuntut ilmu, ternyata lebih tertarik, terpesona dan akhirnya mengabdi untuk yang lebih parahnya itu adalah ketika dia keluar negeri, dia hanya melihat budayanya dan dibawa masuk ke Indonesia. Betul. Yang dibawa bukan ilmunya, tetapi budayanya. Budayanya yang belum budaya hedon. Betul. Ya kan, hura-hura dan lain itu yang dibawa masuk ke Indonesia. Padahal kita sudah punya budaya yang begitu luhur, ya kan. Boleh silakan belajar dimanapun dari luar. Yang dibawa pulang itu ilmunya mestinya, bukan budaya. Kita sudah punya budaya yang sangat-sangat sempurna, kan begitu ya. Dari ujung utara sampai ujung selatan, dari timur ke barat, Indonesia sangat-sangat kaya dengan budaya, gitu. Bahkan Indonesia itu terkenal dengan budaya yang sangat arif ya Pak ya, sehingga banyak memikat para wisatawan dari luar, negara-negara dari luar. Namun sayangnya yang terjadi tidak sedikit pelajar yang salah dalam menyaring apa yang mereka dapat ketika itu keluar. Dia. Karena kemampuan berliterasinya. Diawali dari kemampuan literasi yang betul. Hanya melihat seolah-olah baik. Ya kan? Iya. Karena hanya melihat seolah-olah baik. Tapi kemudian dia tidak menyerap. Tidak membuka logika, tidak membawa nalarnya ini benar atau tidak. Kan begitu kan? Jadi itu kembali lagi betapa pentingnya pemahaman tentang literasi numerasi sejak dini. Di sekolah-sekolah terutama kan ya, itu harus ditanamkan dengan benar. Ingat, dengan benar. Kenapa saya tekankan dengan benar? Karena bukan hanya lagi-lagi kalau membahas tentang literasi hanya sekedar membaca, ya hasilnya ya percuma. Sehingga banyak yang belum mengartikan secara gamblang, secara luas ya Pak. Iya. Dan mungkin juga banyak yang masih terkurung dalam pemikiran literasi itu butuh modal besar seperti itu. Nah itu dia, kalau memang literasi itu harus dengan membaca dan bacaan berupa buku-buku, apalagi mengatakan bahwa wah kita mau buku-bukunya buku-buku kuno, ya memang akan mahal. Iya. Seperti itu. Tetapi justru bahkan dengan tulisan yang ada di selembar kertas kita baca, kita maknai, itu juga lebih berharga. Betul. Mungkin tulisan ini dari tahun kapan, entah kapan. Tapi begitu membaca, kita menemukan sesuatu yang bermakna, yang berharga, lalu kita kemudian muncul ide gagasan untuk mewujudkan apa yang ada dalam tulisan itu akan lebih berharga. Nah ini sekarang saya ingin mengaitkan dengan yang tadi, yaitu program organisasi penggerak Bapak, yang berfokus pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Bagaimana sih Pak peran IGI dalam hal ini? Tuh. Ya, tentu saja IGI sebagai organisasi profesi yang memang secara sah di mata hukum di negara ini harus membantu program pemerintah. IGI tidak boleh berada di seberang pemerintah. Karena kehadiran IGI adalah bagaimana ikut membantu
meningkatkan mutu pendidikan. Betul. Nah, salah satunya adalah ikut serta di dalam program organisasi penggerak di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti ini. Nah, pada saat kita berada di situ, ya kita menjalaninya dengan baik, secara baik. Program-program yang kita berikan adalah program-program yang terbaik. Itu sehingga kita bukan hanya berkegiatan untuk menghabiskan uang negara, bukan, tetapi harus ada dampak yang nyata, moral yang besar ya Pak. Iya, dampak yang nyata atas perbaikan mutu pendidikan sebagai tanggung jawab kita. Mutu pendidikan, mutu pendidik, serta mutu lulusannya juga ya Pak. Loh, iya, kalau bicara mutu pendidikan kan harus dilihat dari satu aspek. Komponen gurunya, kemudian peserta didik dan lingkungan belajar. Gurunya itu bukan hanya sekedar pinter, akademis, tetapi bagaimana dia juga harus mampu memintarkan. Iya betul, membagi ilmunya. Iya, karena kan guru ketika dia mengajar di kelas jangan sampai tidak ada proses pembelajaran. Ngerti maksudnya? Karena kadang terjadi kegiatan belajar tapi bukan proses transfer ilmu, Pak. Ayo buka halaman sekian, gitu kan? Nah, langsung. Terus di mana proses transfernya? Jam pulang, gitu kan? Tapi anak tidak membawa hasil. Tidak membawa hasil. Nah, itu dari gurunya. Harus benar dulu. Bagaimana proses mengajarnya harus diperbaiki. Betul. Yang kedua, muridnya, siswanya. Dia harus memiliki produktivitas pemikiran. Artinya apa? Dari yang semula cara berpikirnya sangat-sangat sederhana, harus diajak untuk berpikir yang lebih kompleks. Kehidupan di masa depan itu jauh lebih kompleks permasalahannya. Itu. Maksudnya kompleks bukan berarti rumit lah ya. Bukan berarti rumit, tetapi dia paham bahwa ketika dia melakukan sesuatu, dia akan berdampak. Berdampak, apakah mau diarahkan ke dampak yang positif atau yang ke negatif. Dia harus tahu. Harus bisa memilah. Harus bisa memilah dan memilih. Seperti itu ke guru. Lingkungan belajar ya harus dibikin kondusif bahwa lingkungan pembelajaran itu adalah lingkungan yang memang membantu proses berpikir anak. Jadi bukan sekedar gedungnya yang mewah, bukan gitu. Nanti akan semakin terjadi disparitas kalau itu ukurannya. Tetapi dari yang ada saja, saya mengatakan dari yang ada ya, dari yang ada saja, itu bisa menjadi sumber pembelajaran yang baik. Ingat ketika dulu ada sebuah film yang sangat fenomenal ya, Laskar Pelangi. Betul. Bagaimana bentuk bangunannya. Tapi dari seorang guru yang cerdas, membuat anak-anak merasa bergembira, di situ ada proses pembelajaran. Dan belajar itu bukan hanya di dalam ruang. Tapi di alam ini juga bisa menjadi bagian dari proses pembelajaran. Berkaitan dengan film Laskar Pelangi itu kan merupakan contoh sekolah di wilayah yang tidak terjangkau oleh pemerintah ya Pak. Bisa kita katakan wilayah 3T. Nah, tepat sekali juga POP ini kan menjangkau sekolah-sekolah sasaran yang tidak mungkin pemerintah memberikan kepercayaan kepada kita. Ya, jadi daerah sasaran POP IGI ini ada di daerah-daerah yang memang sulit secara transportasi, juga sulit secara jaringan gitu kan ya. Makanya kan ketika awal tahun pertama POP yang dalam jaringan itu banyak kendala, termasuk hilang sinyal dan seterusnya. Jadi 90% itu ada di wilayah-wilayah itu ya, di Kepulauan Talaut yang mendekati Filipina, di Sangihe ya, seperti Tambrau, itu, di daerah Kerom, di Tambrau itu saya kan ke sana juga kan. Sulit, sangat sulit itu. Terasa sekali ya Pak. Terasa sekali di Gunung Mas itu Kalimantan. Itu sekali. Memang ada sih sekitar 5 atau sampai 10% paling ya, itu ada di perkotaan. Nah, tapi kan artinya kita juga ada yang contoh di perkotaan ada, tetapi kecil. Sebagian besarnya itu ada di daerah-daerah tepian lah. Kalau saya bilang di daerah tepian lah. Kasian banget kalau dibilang daerah terluar. Iya, betul. Itu. Jadi peran IGI ini
sangat besar ya Pak dalam mengatasi tantangan yang mana diberikan oleh pemerintah kepercayaan kepada IGI gitu. Dan ternyata setelah kita bahas dari awal mengenai konsep literasi dan numerasi dan dampaknya yang jauh tadi kita bahas, memang sekarang adalah waktunya bagaimana pelaksanaan asesmen nasional yang berbasis literasi dan numerasi itu terus digalakkan, terus kita sukseskan, kita ikut berpartisipasi membantu pemerintah untuk menyukseskan program ini. Saya sangat terpukau dengan penjelasan dari Bapak Sururi yang mana memang membuka kacamata kita semua bahwa ternyata literasi dan numerasi itu tidak sulit, mudah. Namun bagaimana kita bisa keluar dari kurungan pemikiran yang block mind itu gitu. Dan kita tidak boleh menutup mata bahwa dampaknya itu sangat besar jika anak tidak diberikan keterampilan literasi dan numerasi. Arahnya adalah dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, keterampilan yang menggunakan konsep matematika yang logis gitu. Semoga Ikatan Guru Indonesia selalu diberikan kepercayaan dan kemampuan untuk dapat membantu menjadi mitra pemerintah, menyukseskan program-program pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan ya Pak. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Pendidikan Tinggi. Ikatan Guru Indonesia sudah dipercaya untuk menjalankan program ini. Insya Allah kami akan amanah secara jujur menjalankannya sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Terima kasih Bapak, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan waktu yang telah diberikan kita berbincang-bincang hal yang sangat besar ya Pak. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat bagi para penonton. Jangan lupa moto IGI, sharing and growing together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih.